Namaste. Assalamualaikum, salam namaste. Namaste. Kembali lagi di channel Indindo Project. Saya Jikri Taufik. Hari ini saya bersama teman baik satu daerah ya di Indonesia. Namanya Tia Harhab. Apa kabar Tia? Alhamdulillah baik. Waduh, ini senang sekali kita ketemu lagi di sini. Salam Namaste Indo Project. Hari ini kita mau bahas, kita mau kasih informasi juga ke teman-teman Indindo di Indonesia. Kita akan bahas tentang beasiswa, beasiswa yang diberikan oleh pemerintah India untuk mahasiswa, untuk orang Indonesia ya. Nah, dilihat dari proses awal mengajukan beasiswa yang ditawarkan, itu apa aja, Tia? Kamu kan pengalaman sudah hampir 10 tahun ya. 10 tahun dong ya Allah. Ya, oke. Gimana Tia? Ya. Jadi pertama-tama syarat-syarat untuk mendaftar beasiswa. Nama beasiswanya tuh ICCR, Bang. ICCR. ICCR. Indian Council for Culture Relationship. Oke, ya ICCR. Oke. Ya. Jadi ICCR itu sebelumnya saya kasih tahu itu full scholarship, jadi semuanya itu dibiayain. Dibiayai. Kita tanpa mengeluarkan keluar uang pun. sepeser pun, semuanya dibiayai. Termasuk dapat uang jajan juga ya? Iya, dapat uang saku per bulannya. Luar biasa gitu. itu. Jadi enak lah beasiswa. Jadi yang perlu dipersiapkan untuk apply ICCR scholarship itu kita harus punya paspor, Bang. Betul. Iya. Kita harus punya paspor. Karena ya. Karena negara orang ya. Iya, kita mau pergi ke negara. Gak bisa pakai KTP ya? Iya dong, harus punya paspor. Oke, paspor, kemudian ijazah. Ijazah terakhir ya? Ijazah terakhir. Kalau mau apply S1 berarti dia ijazahnya harus SMA. Ya, dan seterusnya seperti itu ya. Ijazah terakhir dipersiapkan, namun harus ditranslate ke English. Oke, ya. harus diterjemahin dulu ya. Diterjemahkan ke bahasa Inggris. Setelah ijazahnya itu ijazah transkrip nilai itu ya, diterjemahkan. Kemudian setelah ijazah ada namanya sertifikat kesehatan gitu. Iya. Health certificate itu persyaratan ya. Health certificate harus ada gitu. Kemudian yang ketiga ada sertifikat TOEFL. Iya, karena India bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Iya, benar-benar. Ya. Jadi harus ada sertifikat TOEFL. Ya, kemudian setelah itu recommendation letter. Recommendation letter itu dari sekolah atau dari pemerintah? Kalau dia mau daftar S1 berarti dia minta recommendation-nya ke sekolah SMA-nya. Kalau dia mau daftar S2 berarti dia harus minta ke dosen S1-nya gitu. Atau kalau dia sudah bekerja juga boleh minta ke atasan tempat dia bekerja. Oh gitu. Ya, biasanya yang mau ngambil S2, S3 ya. Seperti saya kemarin itu kan saya kan S1-nya di Unimed. Mau ngambil S2 tuh kemarin di Chennai gitu kan. Saya minta rekomendasi letternya yang pertama itu dari profesor saya waktu S1 di Unimed. Yang kedua saya minta dari kepala sekolah tempat saya ngajar, karena dulu saya udah ngajar gitu. Anak Unimed ternyata MIPA lagi. Anak Unimed, udah sama-sama Medan, sama-sama Unimed lagi. Unimed lagi. Iya. Aduh, kena lah udah tuh. Udahlah ya, Bang Adek lagi. 4 berarti tadi ya recommendation ya. Itu yang ketiga tuh? 2, kelima itu. Oh, kelima recommendation letter. Recommendation letter kelima. Ya, kemudian pertama kali kalau mahasiswa atau orang pelajar Indonesia yang mau kuliah di luar negeri khususnya di India, informasi ICCR itu kita dapatkan melalui website resmi kah atau melalui kedutaan mereka yang ada di Indonesia? Website resminya ada, namanya tuh A2A gitu, A2A Scholarship gitu. Cari aja, ketik aja A2A itu langsung keluar tentang ICCR Scholarship. Juga
ada pemberitahuan dari Indian Embassy di Jakarta, JNICC namanya. Iya. Ya, jadi tinggal searching aja tentang ICCR. ICCR itu ICCR. Iya, ICCR. ICCR. Terus tadi salah satu syarat yang harus kita lengkapi, penuhi untuk mendaftar apply ICCR atau beasiswa ke India itu tadi ada TOEFL ya. TOEFL. TOEFL certificate. Nah, itu maksimum yang dijadikan skor maksimum itu berapa? Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya? Nggak ada skor maksimum. Jadi bebas gitu? Bebas. Pokoknya dilampirin aja gitu ya? Nggak pun dia sertifikat TOEFL like ITP gitu atau apa, nggak harus, yang penting dia pernah belajar tentang Inggris lah gitu, tentang belajar bahasa Inggris. Misalnya nih kita ikut apa sih istilahnya bimbel gitu, bimbel bahasa Inggris, ada sertifikatnya gitu, udah lampirkan aja boleh. Nggak harus TOEFL yang ITP atau IELTS atau whatever it is, IBT, nggak perlu yang mahal-mahal. Ketika berkas sudah diterima, lulus, terus ada wawancara kah itu setelah itu, atau tes kemampuan berbahasa Inggris kah, atau gimana gitu? Nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi nanti semisal nih, misalnya saya coba submit lah dokumen, kemudian lulus ICCR, dapat beasiswa, terus sementara kemampuan bahasa Inggris saya tuh sangat-sangat kurang. Itu hajar aja tuh. Hajar aja, bos. Jangan takut ya. For your information nih ya bang ya. Gimana? Aku nih nggak pandai dulu bang bahasa Inggris, ya Allah. Mampus aku nggak pernah ikut les bahasa Inggris. Cemana lah mama uai aku dulu ya, cuman pedagang doang, nggak ada duit. Tapi kok berani gitu? Hajar aja bos. Orang Medan gitu loh bang, ya Allah. Learning by doing gitu ya. Learning langsung by doing, langsung gas aja. Penting keluar, dapat beasiswa, dapat ilmu. Aku dulu tesnya itu beasiswa TOEFL sertifikatnya itu prediction. Prediction itu yang murah-murah itu loh bang. Iya, yang ini ada buka nih. Iya, yang bisa daftar, tes. Ya gitu, daftar langsung bisa ujian yang murah-murah itu. Pertama-tama dulu cuma 400-an skor aku. Nah, selanjutnya setelah berkas semuanya lengkap, terus dapat informasi tentang diterimanya dokumen kita atau kelulusan kita itu seperti apa? Jadi jadwal pendaftaran itu biasanya dimulai awal Februari sampai akhir April. April. Jadi nanti pengumumannya itu di Julai Agustus. 2 bulan kemudian ya. Julai Agustus itu kita udah dapat email. Informasi diterimanya itu lewat email. Pertama-tama kita dapat email dari kampus yang menerima kita. Kembali ke awal tadi, ketika kita mendaftar, itu apakah kita sudah mencantumkan universitas apa yang mau kita tuju? Oh, sudah. Jadi nanti kita tuh kan daftarnya online. Semuanya itu online semua, submit dokumen juga online semua gitu kan. Di A2A portal itu tadi. Jadi kita masuk ke portal itu, pertama kita buat dulu account kita. Accountnya di A2A, nanti kita pokoknya semua masuk di situ. Kita nanti ada ya fill form lah. Ya, isi formulirnya di situ. Kemudian submit the document they need. Terus ini yang terbaru nih bang, kita ada nulis esai. Waktu saya dulu 2018 belum ada esai. Sekarang udah ada esai. Mungkin karena untuk S3 kali? Enggak. Atau semuanya? Semuanya udah ada esai sekarang. Kalau S3 dia ditambah pakai kami ada apa sih istilahnya apa tuh? Dokumen juga? Bukan dokumen, ini untuk project yang akan kita lakukan di S3 gitu, jurnal. Iya. Penelitian gitu lah ya. Ada penelitian. Gitu. Berarti mereka minta itu ya di awal. Iya. Udah ada esai. Gitu. Tulis esai 500 kata lah, biasa lah gitu. Jadi setelah kita menerima email atau konfirmasi kelulusan di bulan Juli atau Agustus, terus berangkatnya itu kapan? It depends on the university sebenarnya sih bang.
kapan dipanggil dari pihak kampusnya. Tapi biasanya itu Agustus itu tahun ajaran barunya di India, Agustus. Oke. Nah, kemudian untuk terkait dengan biaya nih, biaya sekolah, kampus, universitas, kemudian biaya selama kita di sini, itu gimana? Proses dari pencairan dana ICCR itu atau beasiswa itu ke kita, apakah sudah mulai dari awal pertama di bulan pertama kita menghadiri perkuliahan atau gimana? Atau per 3 bulan kah? Atau per semester? Atau seperti apa? Oke. Sebelum kita berangkat kan kita ini udah dapat konfirmasi, kita udah dapat LOE dari kampus ya, letter of acceptance gitu kan, udah dapat. Terus kita ngajuin visa dulu. Ngajuin visa ya, benar. Alhamdulillahnya visa untuk ke India tuh free. Iya, gratis, betul. Untuk student ya, student free. visa, jadi ya. kita nggak ada keluar biaya. Dan kekurangannya itu tiketnya yang kita harus biaya sendiri. Kita harus bayar tiket sendiri itu ya. Di awal-awal memang harus banyak keluar dana untuk tiket. Dan kemudian setelah itu, kita datang ke India. Setelah itu inilah registrasi lah, pendaftaran semuanya di kampus. Di kampus. Setelah itu kita disuruh buat bank account. Rekening ya, rekening lokal, bank. Pemerintahnya ini, maksudnya kayak kita kan BRI ya, punyanya pemerintah. Kalau di India namanya SBI, government banknya. Iya. Setelah kita udah dapat tuh bang, kita udah buat account bank. Seminggu setelah kita udah dapat account banknya, ditransfer. Langsung masuk langsung masuk beasiswa itu. Beasiswanya. Apakah itu yang ditransfer itu biaya untuk biaya sehari-hari? Biaya sehari-hari. Kalau untuk biaya kampus dari itu mereka langsung bayar ke kampusnya. Berarti informasi tentang biaya sehari-hari kita selama di India itu apakah sudah dijelaskan sebelum kita berangkat atau setelah kita sampai di sini nilainya gitu? Sebelumnya memang udah dikasih tahu. Ada di ini ya, informasi itu. Ya, untuk S1 sekian, S2 sekian, S3 sekian gitu. Nah, mau tanya nih, kalau S1, S2 dan S3 itu berapa sebulan? Sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Kalau S1 tuh dapat 18.000. 18.000 rupiah kali atau sekitar 2.600.000. 3 juta bukan? Oh ya, 3.600.000 ya. 3.600.000 untuk S1. Untuk S1. Untuk S2 itu 20.000 rupiah. 4 juta. 4 juta. S3 itu 22. 4.400.000. Wah, lumayan dan juga ya. Ada dapat tambahan kontingen book. Kontingen book itu untuk? Per tahun kita dapat uang saku untuk beli-beli buku gitu. Oke. Untuk ini ya, perbekalan kita ya selama di sini terkait dengan perkuliahan ya. Kalau nggak salah S1 sama S2 itu 7.000. Entah S1 5.000, S2 7.000 gitu. Karena waktu saya S2 itu dapat 7.000 uang buku. Itu untuk 1 semester atau? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Kalau untuk S3 12.000. 12.000. 2.400.000. Oke. Wah, lumayan ya. Nah, sekarang beasiswa dari pemerintah India itu, kalau menurut Tia nih, banyak nggak minat dari pelajar Indonesia itu untuk mengambil beasiswa yang memang gratis ya, yang ditawarkan India? Nowadays ya, sekarang ini itu karena udah semakin gemparnya PPI India maksudnya apa sih? Mempublikasikan India itu ya. Tentang beasiswa juga. Jadi banyak nih yang udah tahu nih, banyak DM nih, Kak Tia nanya-nanya nih SGR, makin banyak yang tahu gitu. Alhamdulillahnya udah makin banyak yang tahu, makin banyak peminat. Tapi waktu saya dulu 2018 ke bawah itu masih sedikit. Oh iya. Masih sedikit peminatnya. Mungkin pertama belum tahu secara full ya India itu seperti apa, pendidikannya seperti apa. Kan salah satu hal yang membuat pelajar kita, orang-orang Indonesia itu mau melanjutkan pendidikan di India kan lihat negaranya dulu seperti apa benar. Kemudian cari tahu pendidikannya, dan hal-hal itulah yang perlu mereka dapatkan dari kita nih. Ya, kayak Tia yang sudah
sekarang ini ngambil S3 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 ya, S3 luar biasa ya. Nah, jadi untuk kuliah di India sebenarnya sih apa yang membuat Tia itu ingin ngambil, yang gak usah kita bicara beasiswa lah. Kenapa ingin belajar di India gitu, melanjutkan pendidikan di India tuh? Kan banyak negara lain yang mungkin ya oke lah, bagus ya daripada India. Yap. Ayo. Ya jujur Li ya. Anak-anak sekarang kan jujur Li gitu ya. Ya. Jujur Li. I love India. I love the Bollywood. I love Shah Rukh Khan. Ya, jadi aku tuh suka nonton film-film India gitu, nggak jelas gitu. Lari-lari di taman, hujan-hujanan sama pohon. Tapi salah satu hal yang menarik minat kamu tuh itu tadi. Iya, karena Bollywoodnya. Karena suka India itu ya. Iya, bener ya Allah. Pendidikan nomor 2 sebenarnya. Iya, alasan aja sebenarnya. Memang mau ke India. Waduh, luar biasa ya. Terima kasih Tia sudah berbagi dengan kita untuk terkait dengan beasiswa pendidikan di India. Bagi teman-teman, semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan ragu untuk ngambil beasiswa India ya. Iya. Terima kasih Tia. Ya, sama-sama. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa jika kalian suka video ini, silakan subscribe, like, share, and comment. Semoga kalian di sana sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Pir Milenge. Bye bye. Bye bye. Aku tunggu di India.